Shalom, adik-adik remaja dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Tante harap kalian semua dalam keadaan sehat dan saat ini, pagi ini dalam keadaan siap untuk masuk dalam peribadatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan diri kita. Yang belum mengambil Alkitab, silakan ambil dan siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk dalam pujian kita yang pertama. Kita mau naikkan syukur ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan sebuah pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri anugerahnya yang besar. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yesus yang baik, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu, untuk beribadah di hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong konsentrasikan kami. Tolong agar kami sungguh-sungguh bisa memberikan hati kami, pikiran kami, segala sesuatu yang kami miliki untuk bersekutu dengan Engkau dan menikmati suara-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah makna kata adil buatmu? Adil, apa maknanya? Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Suatu hari orang tuamu membeli pizza dengan topping kesukaanmu. Katakanlah mungkin toppingnya itu American favorit, karena tante paling suka itu. Orang tuamu beli 2 pizza berukuran reguler. Satu untuk papa dan mamamu, dan satu lagi untuk kamu yang sudah SMA
dan adikmu yang masih SD kelas 1. Mamamu membagi tepat separuh-separuh, pizza untukmu dan pizza untuk adikmu yang kelas 1 SD itu. Menurutmu mamamu adil atau tidak? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata adil itu? Ya, sama, tidak berat sebelah. Oke. Nah, kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah betul seperti yang tadi, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran sepatutnya. Dan kata keadilan itu sendiri adalah bersifat perbuatan yang adil. Hari ini adik-adik remaja, kita akan belajar tentang satu tema, masih tentang bagaimana hati Tuhan Yesus itu, yaitu hati yang penuh dengan keadilan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 2. Kitab Roma, kita buka Alkitab kita. Kitab Roma pasal 2, kita mau baca dari ayat yang kedua sampai 11. Kita baca bersama ya. 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, adik-adik remaja dikasih oleh Tuhan Yesus, jika dilihat dari bacaan firman Tuhan ini, keadilan Allah dapat terlihat dalam 3 hal. Yang pertama, Allah selalu merespon kita. Yang kedua, Allah memberi ganjaran kepada kita. Dan yang ketiga, Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Allah selalu merespon kita. Ini penting untuk kita pahami, adik-adik. Allah itu konsisten. Ketika Allah mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, Dia konsisten dengan itu. Ketika Allah mengatakan bahwa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, Allah konsisten dengan itu. Ketika Allah mengatakan bahwa kita diberi hak bebas untuk menentukan sikap, Allah konsisten dengan itu. Dia mengizinkan kita membuat pilihan dalam hidup ini. Dia tunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh dan tidak boleh kita pikirkan, apa yang boleh dan tidak boleh kita ucapkan, dan Dia beritahu akibat jika melanggarnya. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Ingat kisah itu? Ketika Allah membawa Adam dan Hawa menunjukkan sebuah pohon di tengah taman itu, lalu Allah mengatakan, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, itu kan jelas. Ada larangan, ada akibat.
Tetapi dengan tetap membiarkan pohon itu ada di tengah taman, Allah sedang memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa untuk mau taat kepadanya atau menentukan pilihan yang lain. Tentu Allah sebenarnya menginginkan Adam dan Hawa tetap taat kepada Tuhan. Sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat, sehingga benar mereka mati, meskipun tidak secara fisik, tetapi mati di hadapan Allah. Ada jurang yang terbangun yang memisahkan antara mereka dengan Allah. Tante, itu kan zaman dulu. Kalau sekarang bagaimana? Ini dia Alkitab, firman Tuhan. Di sini ada isi hati Tuhan tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, apa yang akan kita terima jika kita setia, dan sebaliknya apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang akan kita terima ketika kita melakukan yang tidak boleh dilakukan itu. Seperti bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Roma 2 ini, di dalamnya kan Allah berbicara tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh, lengkap dengan apa yang akan kita terima sebagai akibatnya. Adik-adik remaja, kita diberi kepercayaan untuk menentukan sikap kita. Tapi ingat, Allah merespon setiap tindakan kita. Coba kita lihat ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Lalu ayat 2 yang mengatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Allah dalam merespon sikap kita tidak hanya merespon apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Allah merespon itu. Nah, apa pelajarannya adik-adik? Karena Allah merespon, maka pertama, jangan salah dalam membuat keputusan. Pikir dulu sebelum bertindak. Jangan apa yang terbersit di pikiran kita langsung dilakukan. Apa yang terbersit di pikiran kita langsung dikatakan tanpa memikirkan dampaknya. Biasakan pikir dulu baik-baik terhadap segala sesuatu. Kalau bermanfaat, lakukan. Kalau tidak bermanfaat, jangan kita lakukan. Yang kedua, karena Allah merespon kita, jangan kita menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal kita juga melakukannya. Jangan suka menunjuk kesalahan orang padahal kita sendiri pun punya banyak kesalahan. Jangan merasa diri paling benar. Adik-adik, kalau ada orang yang bersalah kepadamu, ini bicara juga kepada tante, kalau ada orang yang bersalah kepada tante, kita harus mengampuni. Jangan simpan kesalahan. Ampuni. Mari kita biasakan mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan minta ampun jika kita banyak melakukan kesalahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, keadilan Allah yang kedua yang terlihat dalam nats pembacaan kita ini adalah Allah memberi ganjaran kepada kita. Allah tidak menutup mata terhadap apa yang kita lakukan, ya. Ayat 6 sampai 11 coba kita lihat, kita baca lagi. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik,
Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ganjaran dari Tuhan itu ada dua. Yang pertama, yang kita terima di hari penghakiman nanti, di akhir zaman. Itu yang ada di ayat 7 dan 8. Lalu ganjaran yang kedua adalah kita terima di bumi, hari ini, dalam kehidupan kita saat ini. Itu ada di ayat 9 dan 10. Adik-adik remaja, pilihan hidup kita akan menentukan apakah kita akan mendapat hidup kekal bersama Kristus di surga, ataukah mendapat murka dan geram Allah di tempat yang penuh belerang, di mana Alkitab mengatakan ada tangisan dan kertak gigi di sana, yaitu neraka. Maaf, Tante harus bicara tentang surga dan neraka, karena itu adalah ganjaran untuk kita, maka kita perlu membahasnya. Suka atau tidak suka, firman Tuhan mengatakan kita sendirilah yang menentukan kemana kita akan melangkah di hari akhir nanti. Mari kita lihat satu persatu. Ayat 7 mengatakan bahwa hidup kekal atau surga diberikan kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Menarik di ayat 6 nih adik-adik. Coba kita lihat dulu ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan salah mengerti dengan ayat 6 ini ya adik-adik. Maksudnya ini bukan berarti perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Lihat, apa syarat mendapat hidup kekal di ayat 7c? Mencari ketidakbinasaan. Hal ini sejalan dengan Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus tidak binasa. Jadi ayat 6 dan 7 dari Roma 2 ini mengatakan bahwa hidup kekal itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tekun berbuat baik. Artinya bukan cuma mengatakan aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tapi lalu tidak taat kepadanya. Bukan kepada orang yang cuma di bibirnya mengatakan percaya kepada Yesus, tapi tidak mau melakukan firman-Nya. Bukan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan perintah-Nya. Ini yang disebut dengan berbuat baik. Jadi jelas ya, yang dimaksud dengan siapa yang akan mendapat hidup kekal itu. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus dan yang taat pada perintah-Nya. Kalau begitu, siapa yang akan masuk ke neraka? Ayat 8 menjelaskannya kepada kita. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mereka yang mementingkan diri sendiri, mereka yang egois, yang menuruti keinginan dirinya saja, mengikuti keinginan daging, tidak mau berubah, tidak peduli kepada orang lain. Yang penting aku, dan aku saja. Tidak taat kepada kebenaran atau kepada Allah, menutup mata atas hal rohani. Yang berpikir bahwa beribadah, taat, Tuhan, rajin ke gereja, itu nanti aja kalau udah tua, kalau udah mau mati. Sekarang masih remaja, ya ampun, masih jauh, masih muda nih, udah nikmati aja hidup. Ikut Tuhan Yesus nanti aja. Alkitab ini terlalu banyak aturan. Ini hidup gue, jangan diatur-atur. Adik-adik, jangan berprinsip seperti itu, karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Justru di masa muda ini adalah waktu terbaik untuk diserahkan kepada Tuhan. Saat kita masih kuat, masih kreatif, punya banyak ide, kita berkarya untuk Tuhan. Tante ingat, dulu waktu Tante menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mulai terlibat dalam pelayanan itu, waktu Tante masih
seumur dengan kalian, umur 15 tahun, tante menyerahkan diri untuk dikaderkan sebagai guru sekolah minggu. Dan sejak saat itu sampai hari ini, tante bersyukur tante masih hidup dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan tidak ada hal yang lebih indah daripada melayani Tuhan. Ayat 8 juga menjelaskan bahwa mereka yang suka pada kelaliman atau kejahatan akan masuk neraka. Ada loh anak-anak yang bangga ketika melakukan kejahatan. Berhasil bohongi orang tua, bangga. Berhasil nge-hack akun orang, bangga. Mengucapkan kata-kata kotor, bangga. Diulang-ulang. Melawan orang tua, tidak merasa bersalah. Hal-hal yang jahat di mata Tuhan dilakukannya dengan senang dan bangga. Stop. Jangan lakukan itu. Itu akan membawamu ke api neraka. Selain daripada kita akan mendapat ganjaran di alam kekal, ganjaran dari Allah juga kita dapatkan saat kita tinggal di dunia ini, alias saat kita hidup hari ini di sini. Ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa ketika kita memilih hidup berbuat jahat, siapapun kita, di sini dikatakan apakah orang Yahudi atau orang Yunani, siapapun kita, orang Jawa, orang Ambon, orang Batak, siapapun kita akan menderita dalam penderitaan dan kesesakan. Yang jahat pasti menderita hidupnya. Itu sudah menjadi ketentuan. Ketika kita memilih berbuat baik kepada siapapun juga, akan mendapat kemuliaan, dihormati oleh manusia, dan ada damai sejahtera dalam hidup kita selama kita hidup. Bahkan berkat-berkat itu bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita kelak. Jadi jelas adik-adik bahwa keadilan Allah mengganjar kita bukan hanya nanti di kekekalan, tetapi saat ini pun kita menerima ganjaran dari Tuhan. Ingat, ada yang dikatakan tabur tuai. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kejahatan. Jika kau menabur kebaikan, engkau akan menerima kebaikan. Yang terakhir, keadilan Allah dapat kita lihat bahwa Allah itu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Mari kita lihat ayat 4. Maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Coba pikir adik-adik, seandainya Tuhan Yesus datang kali yang kedua hari ini, saat hidup kita masih seperti ini, kira-kira kita nanti akan masuk ke surga atau neraka? Kalau cara hidup kita masih seperti sekarang ini, coba jawab dengan jujur. Tuhan memang menyiapkan ganjaran surga dan neraka, tetapi berita baiknya adalah Tuhan menyatakan keadilan, kesabaran dan kelapangan hatinya dengan memberi kesempatan untuk kita bertobat, untuk tante bertobat, untuk adik-adik bertobat. Dan kalau dia belum datang hari ini, itu karena dia memberi kesempatan untuk kita bertobat. Ingat lagu yang sangat terkenal yang suka dinyanyikan orang-orang tua itu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Berarti akan ada batasnya. Nah, sampai kapan kesempatan itu? Tidak ada yang tahu. Apakah sampai Yesus datang kedua kali? Atau kita yang harus meninggalkan dunia ini lewat kematian?
Tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, pakai kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita bertobat. Jangan selalu senang atau jangan senang tinggal dalam dosa. Kita harus sampai pada satu titik di mana kita bertobat dan kita bilang, Tuhan ampuni aku. Aku sudah melakukan ini dan itu. Katakan kepada Tuhan dan bertobatlah. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jangan sampai kita abaikan itu. Kalau kita mengabaikannya, maka terjadilah seperti ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kesempatan diberikan, tapi kita tidak memanfaatkannya, itu berarti kita mengabaikannya. Dan itu adalah pilihan kita sendiri. Kita yang memilih untuk dimasukkan ke dalam murka Allah yang menyala-nyala di neraka. Apakah itu pilihan kita? Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas bahwa bagi kita, bahwa hati Allah yang penuh dengan keadilan itu, Tante ulangi lagi, selalu merespon kita, memberi ganjaran kepada kita, dan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Tinggal bagaimana kita merespon terhadap keadilan Allah ini. Tentu Allah menginginkan kita semua merespon dengan benar dan mendapatkan semua kebaikan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal engkau. Tuhan tahu siapa engkau. Lebih daripada orang tuamu, lebih daripada sahabatmu. Tuhan tahu engkau seutuhnya. Dan Tuhan yang adil itu, Allah yang adil itu, menginginkan engkau untuk tidak menyia-nyiakan masa remajamu, untuk mengambil waktu bertobat. Pagi ini jika kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ambil waktu ini untuk bertobat. Katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, aku terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengenal aku sudah melakukan ini dan itu. Silakan adik-adik berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Akui kesalahanmu dan pakai waktu yang ada ini untuk minta pengampunan dari Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani masa remaja, masa muda ini agar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Ada bersama dengan anak-anak remaja yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hari Tuhan Yesus, Engkau tilik mereka yang hatinya terbuka untuk pertobatan, mengakui kesalahan di hadapan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang setia dan adil itu, mari Engkau sucikan dan kuduskan mereka. Dan biarlah mereka mendapatkan kemenangan. Mereka akan menjadi remaja-remaja yang tahu menyenangkan hati Tuhan, yang tahu nilai mereka di hadapan Tuhan. Mereka bernilai, kehidupan mereka bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, beri mereka kemenangan. Hamba berdoa untuk mereka, kehidupan mereka secara pribadi mungkin tersembunyi dari hadapan siapapun. Kegalauan mereka, ketakutan mereka, hal-hal yang sedang menghantui mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus agar Engkau mengangkat semua itu. Engkau peluk dan rangkul mereka di tempat mereka masing-masing, Bapa. Dan berikan kenyamanan di hati mereka, ketenangan di hati mereka. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, mereka akan
akan mendapatkan apa yang mereka cari selama ini. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mereka. Tuhan Yesus, pakai kami, ajar kami untuk tahu mengisi hari-hari kami bukan dengan hal yang sia-sia, tapi untuk hal-hal yang berguna, karena Engkau melihat segala sesuatu yang kami lakukan dan Engkau menilai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu kiranya ada atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk remaja-remaja Tiberias, seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan yang akan Tante berikan di grup WA kita. Nanti akan ada pertanyaannya, silakan dijawab, kirimkan japri kepada Tante ya. Oke, baik, Tante akhiri firman Tuhan pada siang ini. Semoga kita semua mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.